secara teori, namun secara prakteknya itu belum terejawantahkan. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Izzaruddin. Oke, selanjutnya dari teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya kepada narasumber? Tiga peserta, satu lagi. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Ustadz, mohon maaf sebelumnya kalau suaranya agak ramai ya, karena di asrama juga. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk bisa menanamkan pemikiran madani terhadap masyarakat desa yang tidak yang bukan dari masyarakat kotanya, tapi di pelosok gitu. Dan bagaimana cara menanamkan pemikiran yang madani ini gitu Pak, yang menyadarkan pemikiran masyarakat di pelosok tersebut. Karena kan materi kali ini kan mengangkat tema tentang madani, jadi apakah di dalam masyarakat pelosok tersebut itu yang untuk bisa menyadarkan pemikirannya, kepekaannya itu bagaimana Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Mungkin cukup 3 pertanyaan dulu, Ustaz. Mungkin bisa dijawab dulu, nanti insya Allah kalau ada pertanyaan lagi kita buka. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang saya kira menarik ya, apa yang kita diskusikan malam hari ini. Yang pertama tentang apakah syuro itu adalah demokrasi itu sendiri atau syuro itu sesuatu konsep yang sama sekali berbeda. Tentu sebagaimana tadi juga disinggung oleh penanya sendiri, pada dasarnya syuro yang digambarkan di dalam Al-Quran itu merupakan konsep atau sebuah prinsip untuk memutuskan sebuah masalah yang itu bisa dijadikan acuan dalam norma-norma Islam. Dan prinsip ini tidak mempertimbangkan suara mayoritas, tetapi lebih pada kualitas, sehingga prinsip syuro itu sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif. Tentu saja ini berbeda dengan demokrasi yang cenderung lebih mempertimbangkan kuantitatif, sehingga prinsip demokrasi yang misalnya 51% itu berarti menang atas pendapat atau lawan yang lainnya, ini tidak dikenal di dalam prinsip musyawarah atau prinsip syuro di dalam Islam, karena yang dilihat itu bukan kuantitas, tetapi kualitas pendapatnya, kualitas suaranya, kualitas tentu saja kualitas di sini bisa bermakna luas ya. Ada kualitas spiritualnya, kualitas fikihnya. Maka misalnya dalam konteks siapa yang berhak untuk lebih berhak untuk menjadi imam sholat, maka di situ ada pertimbangan-pertimbangan kualitas. Misalnya yang pemahaman fikihnya lebih baik, dia yang lebih utama. Yang bacaannya lebih baik, dia yang lebih utama di dalam menjadi imam sholat. Jadi tidak mempertimbangkan misalnya dia pernah pengalaman ngimamin sejumlah 100 kali sholat tanpa melihat sejauh mana kualitas dia, baik dari sisi bacaan maupun dari sisi pemahaman fikihnya. Jadi kuantitas itu bukan menjadi pertimbangan utama di dalam konsep syuro, sehingga
prinsip demokrasi yang menjadikan suara terbanyak atau suara mayoritas sebagai suara Tuhan atau sebagai representasi suara kebenaran itu eh, tidak nyambung, tidak sinkron dengan prinsip syuro, prinsip musyawarah yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang lebih mementingkan kualitas, yang lebih mementingkan bobot dari suara tersebut, bobot dari keputusan tersebut, yang itu nanti akan mempertimbangkan eh, apa namanya putusan atas sebuah masalah yang akan diambil. Itu terkait dengan perbedaan antara syuro dan demokrasi. Artinya ya kita tidak bisa memaksakan untuk melegitimasi konsep demokrasi di dalam Al-Quran, bahwa secara prinsip yang ada di dalam demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat, prinsip-prinsip musyawarah, itu ada padanannya di dalam Al-Quran. Tetapi konsep demokrasi secara umum yang menegaskan bahwa suara mayoritas adalah suara Tuhan, ini tidak bisa dicari legitimasinya di dalam Al-Quran, karena memang tidak ada. Yang kedua, apa pertanyaan dari moderator tadi? Menumbuhkan sikap madani di dalam Oke, diri kita. menunjukkan sikap madani di dalam kehidupan keseharian. Oke, yang pertama, sebetulnya kita bisa berangkat dari pemahaman sebetulnya kita mentaati peraturan hukum-hukum positif itu hukumnya apa? Mungkin saya langsung interaktif saja. Jadi misalnya terkait dengan mematuhi lampu merah. Dengan mematuhi lampu merah berarti kita mematuhi pemerintah. Dengan mematuhi pemerintah berarti kita mematuhi ulil amri. Dan mematuhi ulil amri itu bagian dari kewajiban, ya kan? Sehingga mengikuti peraturan pemerintah, apapun itu, kalau itu sudah diputuskan dan tidak melanggar syariat dan tidak memiliki muatan-muatan maksiat, maka mengikutinya itu bagian dari kewajiban, karena itu representasi dari mengikuti ulil amri. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau itu bagian dari kewajiban, bisakah kita kemudian simpulkan ketika kita tidak mengikuti aturan lalu lampu merah, berarti kita berdosa? Jadi keseharian yang diatur di dalam kehidupan kita, yang cenderung kita melihatnya dari sisi duniawi, itu sebetulnya kalau kita memahami secara utuh, dan ini yang dirumuskan juga di dalam konsep fikih peradaban yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Misalnya saya mengacu pada pandangannya Kiai Afifuddin Muhajir yang menegaskan bahwa karena mengikuti ulil amri itu sebuah kewajiban, maka mengikuti aturannya ulil amri juga bagian dari kewajiban, selagi peraturan itu tidak mengandung maksiat dan tidak melanggar syariat. Maka ketika kita melanggar peraturan itu juga sama. Konsekuensinya kita adalah dosa. Sehingga ini juga berkaitan dengan urusan akhirat. Nah, dengan demikian kalau seluruh masyarakat memiliki pemahaman demikian, saya kira masyarakat akan tidak menggampangkan dalam urusan yang
seringkali ini hanya dianggap urusan duniawi. Ini ternyata memiliki konsekuensi ukhrawi juga dalam konteks dia berdosa. Kalau berdosa ya tentu ya akhirat akan mendapatkan balasan kan gitu. Sehingga saya kira saya cenderung setuju dengan pandangannya Kiai Afifuddin Majid yang menganggap bahwa mengikuti aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selagi itu tidak bermuatan maksiat dan tidak melanggar syariah, maka kita wajib untuk mentaatinya, termasuk misalnya kan aturan membuang sampah tidak boleh sembarangan dan sebagainya. Itu kan semuanya aturannya jelas. Tentu di samping itu ada banyak hikmah yang diambil. Hikmahnya ya untuk menjaga bebas banjir dan menjaga lingkungan dan sebagainya. Tapi itu ekses apa namanya efek sampingan. Tetapi yang perlu diberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat adalah bahwa ketaatan terhadap aturan-aturan yang seringkali kita abaikan, terutama dalam urusan-urusan keseharian, misalnya membuang sampah, lampu merah, kemudian apa namanya nyerobot jalan trotoar, nyerobot jalan busway misalnya. Karena itu adalah bagian dari peraturan pemerintah, sehingga kalau kita melanggarnya berarti kita melanggar aturan pemerintah, dan menaati pemerintah adalah bagian dari kewajiban. Maka ketika kita tidak mentaatinya adalah kita bukan saja tidak tunduk pada pemerintah, tetapi juga berdosa secara syariat. Nah, saya kira pemahaman ini juga perlu apa namanya berikan secara utuh kepada masyarakat. Artinya ketika aturan itu sudah menjadi sebuah norma dan hukum positif, maka itu berlaku untuk semua warga masyarakat, tak terkecuali oleh masyarakat Islam. Dan karena masyarakat Islam memiliki pijakan-pijakan teologis, maka aturan pemerintah pun saya kira itu juga berkaitan dengan urusan teologis, bukan semata-mata urusan duniawi. Oke, selanjutnya terkait dengan civil society dan masyarakat madani. Menjadi pilar demokrasi. Civil society hari ini dalam penerapannya di Indonesia itu misalnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat. Misalnya hadirnya Nahdlatul Ulama, hadirnya Muhammadiyah, hadirnya Persis, hadirnya Dewan Dakwah, hadirnya Al-Irsyad. Saya kira itu bagian dari gerakan civil society yang berfungsi